Halo anak-anak kami yang ada di rumah, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak kami semua yang ada di rumah selalu sehat dan tetap bersemangat belajar di rumah. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, subtema 1 dengan muatan pelajaran matematika. Untuk anak-anak kami, tetap semangat meskipun belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Baiklah anak-anak, yang pertama kita belajar mengenal nilai pecahan uang. Nah, semua pasti sudah kenal dengan uang kan? Ya. Di sini dikatakan uang adalah alat untuk membayar. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Jadi, uang itu digunakan sebagai alat untuk membayar atau membeli sesuatu. Dan mata uang negara kita, mata uang negara Indonesia yaitu adalah rupiah. Sehingga pasti kamu sering mendengar orang menyebutkan nilai misalnya 1.000 rupiah. Setiap menyebutkan nilai uang selalu ada kata rupiah. Karena rupiah adalah mata uang Indonesia. Nah, di sini dikatakan ada 2 jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Setiap jenis uang mempunyai nilai masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas tentang uang logam. Ada berbagai nilai uang logam. Satu buah uang logam disebut satu keping. Jadi, satu buah uang logam itu disebut sebagai satu keping. Sekarang perhatikan gambar uang logam berikut. Di sini Ibu akan memberikan gambar nilai uang logam dari yang terkecil hingga yang terbesar. Uang logam yang pertama adalah 100 rupiah. Ditulis Rp 100,00. Menulis uang diawali dengan Rp. Kemudian ada 0,00. Itu apabila menulis jumlah uangnya ya. Kemudian nilainya adalah 100 rupiah. Nilainya ditulis menggunakan huruf diakhiri dengan rupiah. Kalau dalam bentuk angka, rupiah disingkat dengan Rp, yaitu ditulis di depan angka. Uang logam yang kedua yaitu 200 rupiah. Ditulis Rp 200,00. Nilainya 200 rupiah. Selanjutnya 500 rupiah. Ditulis Rp 500,00. Nilainya 500 rupiah. Uang logam yang terakhir adalah 1.000 rupiah. Ditulis Rp 1.000,00. Lihat 1.000 itu sudah menggunakan titik karena dia sudah 3 angka. Kalau yang 100, 200, dan 500 tidak menggunakan titik karena nilainya masih ratusan. Ya, kemudian nilai 1.000 ditulis 1.000 rupiah. Baiklah anak, sekarang kita lanjutkan dengan uang kertas. Satu buah uang kertas disebut satu lembar. Tadi uang logam disebut satu keping. Kalau uang kertas itu disebut satu lembar. Nah, perhatikan gambar uang kertas berikut ini. Tetap kita mulai dari yang terkecil. Jadi, uang kertas nilai yang paling kecil itu adalah 1.000 rupiah. Oke, ditulis Rp 1.000,00. Nilainya 1.000 rupiah. Selanjutnya adalah
Rp2.000. Ditulis Rp 2.000,00. Nilainya adalah Rp2.000. Yang selanjutnya Rp5.000. Ditulis Rp 5.000,00. Nilainya Rp5.000. Selanjutnya Rp10.000. Ditulis Rp, karena ini sudah 10.000, lihat nilainya adalah 10.000. Maka cara menulisnya adalah Rp 10.000,00. Nilainya Rp10.000. Kemudian nilai uang kertas yang selanjutnya adalah Rp20.000. Ditulis Rp 20.000,00. Nilainya Rp20.000. Selanjutnya Rp50.000. Ini adalah gambar uang Rp50.000. Ditulis Rp 50.000,00. Nilainya Rp50.000. Dan yang terakhir adalah Rp100.000. Ditulis Rp 100.000,00. Ya, Rp100.000 itu ditulis Rp 100. Nolnya ada 2. Kita tulis dulu 100, lalu kita buat angka titik. Kemudian kita tulis lagi nolnya sebanyak 3, karena dia sudah ribu. Nolnya ada 3. 100.000,00. Nilainya adalah Rp100.000. Nah, anak-anak, itulah tadi itulah tadi dia nilai uang logam dan nilai uang kertas. Nilai uang logam itu yang terkecil adalah Rp100 dan yang terbesar adalah Rp1.000. Kalau uang kertas, nilai terkecilnya adalah Rp1.000 dan nilai yang terbesarnya adalah Rp100.000. Nah, materi kita selanjutnya yaitu membandingkan dan mengurutkan nilai uang. Tadi kan kita sudah tahu nilai uang logam dan uang kertas dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sekarang kita akan membandingkan dan mengurutkan nilai uang tersebut. Yang pertama kita membandingkan nilai uang. Membandingkan nilai uang dengan cara menuliskan lebih besar dari, tandanya seperti ini ya, lebih besar dari tandanya seperti ini, atau lebih kecil dari, tandanya begini. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Rp 2.000 titik-titik Rp20.000. Nah, ini adalah 2.000. Di sini 20.000. Kalau kita membandingkan, kita melihat dari yang sebelah kiri atau nilai yang pertama. Yang pertama ini adalah nilainya 2.000. Yang kedua 20.000. Berarti Rp2.000 ini lebih kecil dari Rp20.000. Tandanya adalah seperti ini ya. Tanda lebih kecil seperti ini. Sekarang kita tulis dalam bentuk huruf. Maka menjadi seperti ini.
Rp2.000 lebih kecil dari Rp20.000. Contoh yang kedua, Rp100.000 dengan Rp10.000. Rp100.000 itu berarti lebih besar dari Rp10.000. Maka ditulis tandanya seperti ini. Maka kalau dia dalam bentuk huruf ditulis begini, Rp100.000 lebih besar dari Rp10.000. Ini adalah tadi membandingkan nilai uang. Yang ketiga, Rp500 lebih besar dari Rp200. Nilainya Rp500 lebih besar dari Rp200. Nah, kemudian kita akan mengurutkan nilai uang dari yang kecil. Ya, ini ada contoh. Yang pertama ini ada Rp500, kemudian Rp1.000, Rp100, Rp2.000, dan Rp200. Kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Coba kita lihat mana nilai yang paling kecil. Ini Rp500, Rp1.000, Rp100, Rp2.000, Rp200. Yang paling kecil adalah, ya benar, Rp100, kemudian Rp200, Rp500, Rp1.000, dan Rp2.000. Contoh yang kedua, Rp10.000, Rp100.000, Rp5.000, Rp50.000, dan Rp20.000. Yang paling kecil adalah, ya, dimulai dari Rp5.000. Maka jawabannya adalah dari yang paling kecil Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan yang terakhir adalah Rp100.000. Nah, itu tadi dari yang terkecil. Sekarang dari yang terbesar, kebalikannya. Nah, ini contohnya, Rp500, Rp1.000, Rp100, Rp2.000, dan Rp200. Maka jawabannya dari yang terbesar adalah Rp2.000. Ini adalah nilai yang terbesar dari antara nilai uang berikut ini. Maka urutannya Rp2.000, kemudian Rp1.000, Rp500, Rp200, dan yang paling kecil adalah Rp100. Sekarang contoh yang kedua. Rp10.000, Rp100.000, Rp5.000, Rp50.000, dan Rp20.000. Coba kita perhatikan, mana di sini nilai uang yang paling besar? Yang mana yang paling besar? Ya, Rp100.000. Maka jawabannya adalah dari yang terbesar Rp100.000, kemudian Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, dan yang terakhir adalah Rp5.000. Nah, anak-anak, begitulah cara membandingkan nilai uang dan mengurutkan nilai uang. Ya, kalau dia mengurutkan dari yang terkecil, maka kita lihat nilai uang yang paling kecil. Sebaliknya, kalau kita disuruh membandingkan atau mengurutkan dari yang paling besar, maka kita lihat nilai uang yang paling besar. Nah, yang terakhir kita belajar membandingkan dan mengurutkan harga barang. Perhatikan harga barang berikut ini. Yang pertama jepitan harganya Rp2.000, pita harganya Rp1.000, dan bando harganya Rp5.000. Yang pertama kita akan membandingkan harga bando dengan harga jepitan.
harga bando lebih mahal dari harga jepitan. Coba kita perhatikan harga bando berapa nilainya? Rp5.000. Kemudian harga jepitan Rp2.000. Berarti harga bando lebih mahal dari harga jepitan. Kemudian yang kedua, harga pita lebih murah dari harga jepitan. Coba kita lihat harga pita. Harga pita itu Rp1.000. Kemudian harga jepitan Rp2.000. Berarti harga pita lebih murah dari harga jepitan. Nah, sekarang kita akan menuliskan urutan nama barang mulai dari yang paling murah. Coba kita lihat. Barang yang paling murah yang mana dia? Coba lihat, harga yang paling murah itu adalah nilainya 1.000. Nilai 1.000 itu adalah harga dari pita. Maka yang paling murah itu adalah yang pertama pita, kemudian jepitan, dan yang terakhir adalah bando. Kemudian kita akan mengurutkan nama barang dari yang paling mahal. Maka kebalikannya, yang paling murah tadi pita, kemudian jepitan, dan yang terakhir adalah bando. Nah, yang paling mahal itu sekarang kita balikkan. Yang terakhir tadi adalah bando, maka kita tulis bandonya di depan sebagai yang paling mahal. Maka urutannya adalah bando, jepitan, dan pita. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang nilai uang logam, nilai uang kertas, kemudian mengurutkan dan membandingkan nilai uang, dan yang terakhir adalah membandingkan dan mengurutkan harga barang. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu berharap semoga anak-anak kami yang ada di rumah dapat memahami pelajaran yang telah Ibu berikan hari ini. Untuk anak-anak kami, sampai bertemu di pembelajaran kita berikutnya. Selalu bersemangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat untuk kita semua dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.